Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, beberapa orang kadang tampak memiliki tanda kehitaman di dahinya. Ada yang menganggap hal itu merupakan tanda kesolehan karena tanda itu menunjukkan seringnya sujud. Hal itu kemudian dikaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-Faf ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi penuh kasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Al-Quran Surah Al-Faf ayat 29. Pertanyaannya adalah, apakah memang tanda hitam di dahi seseorang itu menandakan kesalehannya atau banyaknya dia bersujud? Sebenarnya tidak ada keterangan dari Nabi SAW atau para ulama soal masalah dahi hitam itu terkait dengan banyaknya seseorang bersujud atau tanda kesalehannya. Ketika para ulama menafsirkan surat Al-Faf ayat 29, bisa kita lihat bagaimana para ulama memaknai ayat ini. Dan hal itu tidak ada yang menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa dahi hitam itu menandakan orang yang banyak bersujud. Misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud tanda sujud dalam ayat tersebut adalah khusyuk dan tawadhu atau rendah hati. Ibnu Katsir kemudian mengutip penuturan Jabir, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka akan baik wajahnya di siang hari. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa maksudnya adalah ketenangan. Jika mereka sakit, mereka tidak seperti orang sakit. Ulama lain menjelaskan baik wajahnya dalam hadis ini artinya wajahnya cerah. Ada juga ulama lain yang memaknai cahaya di hari kiamat berdasarkan hadis Nabi SAW. Tak satu orang pun di antara umatku yang tidak kukenali pada hari kiamat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahuinya wahai Rasulullah, sedangkan engkau berada di tengah-tengah banyaknya makhluk? Beliau bersabda, apakah kalian dapat mengetahui sekiranya kalian memasuki tumpukan makanan yang di dalamnya terdapat sekumpulan kuda berwarna hitam pekat yang tidak dapat tertutup oleh warna lain, dan di dalamnya terdapat pula kuda putih bersih, dapatkah kalian dapat melihatnya? Mereka berkata, tentu. Beliau bersabda, sesungguhnya umatku pada hari itu berwajah putih bersih karena bekas sujud dan karena bekas wudhu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari berbagai penafsiran tersebut hampir tidak ada yang mengaitkannya dengan tanda hitam di dahi. Bahkan di dalam tafsirnya Ibnu Jarir menegaskan dengan mengutip perkataan sahabat Nabi Ibnu Abbas, hal itu bukanlah seperti yang kalian kira, bahwa tanda hitam itu bukanlah tanda banyaknya orang bersujud. Bahkan banyak riwayat yang menunjukkan para sahabat dan ulama besar terdahulu malah tidak menyukai tanda hitam di dahi. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Salim Abu Nadhr, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapakah Anda? Aku adalah anak asuhmu, jawab orang tersebut. Ibnu Umar kemudian melihat ada bekas berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan bahwa Ibnu Umar melihat ada seorang yang pada dahinya ada tanda hitam. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu. Sahabat Nabi lainnya Abu Darda dalam riwayat dari Imam Baihaqi juga disebutkan bahwa beliau melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapal semisal yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Namun begitu, sebagian ulama menjelaskan, tanda hitam di dahi seseorang itu tidaklah menjadi masalah, selama tanda hitam tersebut tidak mendatangkan kesombongan atau riya. Dan yang perlu ditegaskan bahwa tanda hitam di dahi memang tidaklah selalu menunjukkan keburukan. Karena ada sebagian ulama terdahulu yang memiliki bekas sujud di dahi mereka. Di antaranya Abdullah bin Busr, Murrah al-Hamdani, Abban bin Usmah, dan Hakim bin Umair.
Berdasarkan tafsir dan berbagai riwayat, maka dapat dikatakan tidaklah tepat jika tanda hitam di dahi dikaitkan dengan kesolehan seseorang. Artinya, orang yang punya tanda hitam di dahi bukan berarti lebih soleh dari yang tidak punya. Begitu juga sebaliknya. Apalagi tanda hitam tidak selalu berkaitan dengan banyak sujud. Bisa juga karena akibat sujud di tempat yang kasar. Dan juga tidak perlu memaksakan untuk menghitamkan dahi karena ingin memiliki tanda sujud seperti itu. Bahkan sebisa mungkin tanda tersebut dihindari karena bisa menjadi pemicu sifat sombong dan riya. Riya adalah dosa yang berbahaya. Amal pelakunya bisa terancam hilang. Sedangkan sombong adalah sifat buruk yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Bahkan orang yang di hatinya terdapat sifat sombong terancam tidak masuk surga. Rasulullah SAW mengingatkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat biji atom. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, jika diperhatikan, setelah sholat biasanya imam dan jamaah tidak langsung meninggalkan tempat sholat mereka. Mereka melanjutkan dengan zikir dan doa tertentu. Akan tetapi ada juga beberapa orang yang begitu selesai salam, mereka langsung meninggalkan tempat sholat. Apakah wajar perbuatan seperti ini? Bagaimana kedudukan zikir dan doa setelah sholat? Para ulama sepakat zikir dan doa setelah sholat merupakan sunnah yang dianjurkan. Nabi SAW banyak sekali menyebutkan dan menekankan amalan ini dalam hadis-hadisnya. Hal ini menunjukkan sekalipun tidak menjadi kewajiban setelah sholat, zikir setelah sholat merupakan amalan yang sangat disayangkan jika ditinggalkan. Maka sangat merugi orang yang langsung meninggalkan tempat sholatnya setelah salam atau setelah selesai sholat. Bahkan tindakan semacam ini sebenarnya sangat berisiko, karena bisa saja setelah salam ternyata imam tiba-tiba sujud sahwi. Oleh sebab itu, jika memang seseorang harus langsung bubar dan langsung meninggalkan tempatnya setelah salam karena mungkin ada urusan yang mendesak, hendaknya menunggu sampai sang imam mengubah posisi duduknya dari arah kiblat. Akan tetapi, lebih baik lagi jika berzikir dan berdoa dahulu sebelum meninggalkan tempat sholatnya. Selain itu, orang yang langsung pergi sehabis sholat tanpa membaca zikir juga kehilangan momentum berharga lainnya. Di antaranya adalah doanya para malaikat. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, malaikat akan mendoakan orang yang tidak beranjak dari tempat sholatnya selama ia tidak berhadas. Malaikat akan mengucapkan, ya Allah ampunilah ia, rahmatilah ia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, waktu sesudah sholat merupakan waktu mustajabnya doa. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika waktu yang sangat singkat ini tidak dimanfaatkan untuk berzikir dan berdoa. Abu Umamah menuturkan, Rasulullah SAW ditanya, doa apa yang paling mustajab? Beliau menjawab, doa yang diucapkan di penghujung malam dan setelah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu zikir dan doa apa saja yang hendaknya diucapkan setelah selesai sholat? Seusai sholat, Rasulullah SAW mengucapkan istighfar, astagfirullah 3 kali. Kemudian beliau melanjutkannya dengan membaca, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau pemberi keselamatan, dan darimu keselamatan. Maha suci engkau, wahai Tuhan yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Dalam beberapa riwayat terdapat tambahan kalimat, wa ilaika ya'udus salam. Kemudian dilanjutkan dengan membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tiada Rab yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya puji dan baginya kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya, selain iman dan amal solihnya yang menyelamatkan dari siksaan. Hanya darimu kekayaan dan kemuliaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa juga dengan mengucapkan bacaan dengan redaksi yang lain, seperti yang diriwayatkan Muslim, Nasa'i, Ahmad dari Abdullah bin Zubair, bahwa Nabi SAW membaca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada Rabb yang hak disembah kecuali Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Baginya nikmat, anugerah dan pujaan yang baik. Tiada Rabb yang hak disembah kecuali Allah, dengan memurnikan ibadah kepadanya, sekalipun orang-orang kafir sama benci. Selain membaca salah satu dari dua bacaan dengan redaksi ini, bisa juga kedua redaksi ini digabungkan. Setelah itu dilanjutkan dengan bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, masing-masing sebanyak 33 kali, dan dilengkapi menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang sehabis sholat bertasbih kepada Allah sebanyak 33 kali, dan bertahmid kepada Allah 33 kali, dan bertakbir kepada Allah 33 kali, hingga semuanya berjumlah 99, dan untuk menggenapkan jadi 100 dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kesalahan-kesalahannya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah zikir setelah solat yang biasa dibaca oleh Nabi SAW setelah selesai solat. Lalu bagaimana jika selesai solat ada keperluan mendesak? Bolehkah berzikir sambil pergi meninggalkan tempat solat atau sambil berjalan? Jika memang ada kebutuhan yang mendesak, maka tidak mengapa langsung meninggalkan tempat solat, dan zikir setelah solat juga boleh dilanjutkan meskipun sedang berjalan. Atau sebenarnya ada pilihan lain jika kita ada keperluan mendesak. Bisa saja kita menyingkat zikir tasbih, tahmid, dan takbirnya dengan cukup membaca masing-masing 10 kali saja. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara, setiap muslim yang konsisten melakukannya akan masuk ke dalam surga. Keduanya sangatlah mudah, namun sangat jarang yang mampu konsisten mengamalkannya. Perkara yang pertama adalah bertasbih, bertahmid, dan bertakbir, masing-masing sebanyak 10 kali sesudah menunaikan sholat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Mubarakfuri menjelaskan hadis ini mengutip dari Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haytami. Ia mengatakan riwayat tentang jumlah zikir tersebut cukup bervariasi, mulai dari 1 kali, 3 kali, 10 kali, 21 kali, 25 kali, 33 kali, 70 kali, hingga 100 kali. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai menunaikan sholat fardu wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku agar membaca surat Al-Mu'awwizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas setiap selesai menunaikan sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Doa-doa lain yang juga dibaca sesudah sholat yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik-baiknya terhadapmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Inilah bacaan atau ucapan zikir yang biasa dilakukan Nabi SAW setiap selesai sholat. Lalu apakah ucapan zikir dan doa itu harus dibaca secara berurutan? Hadis-hadis tentang doa dan zikir setelah sholat tidak menunjukkan urutan khusus. Justru hadis-hadis Nabi SAW tersebut diriwayatkan secara terpisah, kecuali istighfar yang dibaca sesudah salam. Dan tidak didapatkan juga hadis Nabi yang mengharuskan untuk dibaca secara berurutan. Sementara doa-doa yang hendaknya dibaca atau diucapkan pun sebenarnya juga tidak terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW saja. Selain yang disebutkan Nabi SAW, atau bisa juga dengan membaca doa apa saja sesuai dengan keperluannya. Wallahu a'lam.
Pemirsa khazanah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah. Tetapi di masa kini pemberian hadiah terutama untuk para pejabat dan pemegang kebijakan bisa terjerat pasal gratifikasi. Bagaimana syariat mengatur masalah ini? Bisakah pemberian hadiah menjadi dilarang karena terindikasi gratifikasi? Hadiah sebenarnya disyariatkan sebagai sarana untuk mendatangkan kasih sayang antara sang pemberi dan penerima hadiah. Hadiah yang tulus mampu menghilangkan kabut hati, memadamkan api permusuhan, menenangkan kemarahan, dan melenyapkan rasa iri hati dan kedengkian. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan agar memberi dan menerima hadiah. Beliau menjelaskan pengaruh hadiah di dalam meraih kecintaan dan kasih sayang di antara sesama manusia. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan hadiah yang diberikan dengan tulus makruh untuk menolaknya. Beliau SAW juga bersabda, penuhilah undangan orang yang mengundang, janganlah menolak hadiah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Lalu bagaimana dengan pemberian hadiah yang di dalamnya terselip motif dan maksud lain, apalagi hadiah kepada para pejabat dan pembuat kebijakan? Bahkan dalam undang-undang, pemberian seperti ini bisa masuk kategori gratifikasi yang menerimanya. Jika tidak melaporkan, akan terancam hukuman penjara dan denda yang sangat besar. Meski Islam menganjurkan saling memberi hadiah, tapi ajaran Islam juga melarang pemberian hadiah kepada para pejabat dan pembuat kebijakan dikarenakan jabatannya. Mengapa? Karena memberi sesuatu kepada pejabat biasanya terselip motif lain. Oleh karena itu bisa termasuk kategori suap. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengangkat seseorang sebagai petugas pengumpul zakat. Ketika berkeliling mendatangi rumah orang-orang muslim, ada di antara mereka yang memberinya hadiah. Setelah itu orang tersebut datang kepada Rasul menyerahkan harta zakat yang telah dikumpulkannya. Orang itu pun menyisihkan hadiah untuk dirinya, lalu menyerahkan harta zakat yang dikumpulkannya kepada Rasul SAW. Rasul pun kemudian berpidato di hadapan para sahabatnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Kami angkat mereka, kemudian mereka datang dengan harta dan mengatakan, ini untuk negara dan ini hadiah untukku. Coba ia duduk saja di rumah ibunya. Mari kita lihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika demikian, bagaimana kita menandai bahwa hadiah seseorang itu murni pemberian tanpa motif timbal balik sehingga kita terbebas dari dosa suap? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, beliau SAW juga menjelaskan bahwa hadiah untuk seorang pejabat adalah ghulul. Artinya, harta yang seharusnya milik negara diambil untuk kepentingan pribadi. Maka pemberian apapun yang dibungkus dengan nama hadiah, uang terima kasih, fee dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengambil hak untuk yang bukan seharusnya, maka pemberian tersebut termasuk kategori suap yang haram untuk diterima. Dan Nabi SAW melaknat pemberi dan penerima suap. Begitu juga di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Al-Haythami mengaitkan penafsiran ayat ini dengan suap yang diberikan kepada hakim atau penguasa, dengan tujuan agar hakim memberikan jalan baginya untuk menguasai hak milik orang lain. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama merumuskan jenis pemberian terhadap penguasa atau pemegang kebijakan. Pertama, pemberian yang hukumnya haram, baik bagi si pemberi maupun si penerima. Pemberian jenis inilah yang dilarang dan dikecam dalam ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Misalnya pemberian kepada pegawai pemerintah ketika ia menjabat. Padahal sebelum ia menjabat, ia tidak pernah diberi hadiah oleh orang yang bersangkutan. Motif pemberian ini biasanya adalah untuk mengambil hatinya agar dimudahkan urusan dengan instansinya, baik urusan yang terkait langsung atau tidak, baik urusan di masa sekarang maupun di masa nanti. Maka ini adalah suap. Si pemberi dan penerima sama-sama mendapat ancaman laknat. Sedangkan yang kedua adalah pemberian yang haram diterima, tapi bagi yang memberi ada keringanan hukum. Artinya meskipun posisinya salah, ia bisa dimaafkan.
Jenis pemberian seperti ini adalah si pemberi dalam posisi terpaksa karena apa yang seharusnya menjadi haknya tidak diberikan atau dipersulit, kecuali ia memberikan sesuatu kepada penguasa atau pejabat di instansi tersebut. Akan tetapi dalam undang-undang, pemberian seperti ini tampaknya tetap dikategorikan sebagai gratifikasi yang diatur oleh undang-undang. Oleh sebab itu, siapapun yang mendapatkan pemberian seperti ini agar melaporkannya kepada pihak terkait. Untuk kategori ini, Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan. Jika seseorang memberi hadiah dengan maksud untuk menghentikan sebuah kezaliman atau menagih apa yang menjadi haknya, maka hadiah ini haram bagi yang mengambil, tapi bagi si pemberi tidak mengapa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku seringkali memberi pemberian kepada seseorang, lalu ia keluar menyandang api neraka. Ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah SAW, mengapa engkau memberi juga kepada mereka? Beliau menjawab, mereka sebetulnya tidak berhak meminta kepadaku, dan Allah tidak menginginkanku bakhil. Hadis riwayat Ahmad. Dan kategori ketiga adalah pemberian yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan memberi dan mengambilnya. Kaidahnya adalah suatu pemberian dengan tujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperkuat tali silaturahim atau menjalin ukhuwah Islamiyah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi. Misalnya, pemberian kepada seseorang yang tidak mempunyai kaitan dengan pekerjaannya, yang menjadi indikator diantaranya jika sebelum menjabat orang yang memberinya hadiah sudah biasa memberi, maka ini bisa masuk kategori ini. Misalnya juga hadiah dari atasan kepada bawahannya, atau hadiah untuk seseorang yang sudah tidak lagi menjabat atau berkuasa, atau hadiah yang memang diizinkan oleh instansi tempatnya bekerja. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Semoga kita selalu dapat mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dan mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.